Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sakir dengan NIM 0851 28232851. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan pengolahan uh, mengenai pengenalan format GeoJSON dan pembuatan web server lokal. Jadi sebelumnya GeoJSON ini merupakan format berbasis JSON atau JavaScript Object Notation yang digunakan untuk menyimpan dan bertukar data geografis. GeoJSON ini dirancang agar ringan, mudah dibaca, dan kompatibel dengan berbagai perangkat lunak, pemetaan, dan sistem informasi geografis. Mungkin langsung saja untuk ke pengolahannya. Jadi sebelum melakukan pengolahan, pertama itu kita siapkan satu folder yang berisikan data lokasi dengan format GeoJSON file. Kemudian itu kita ke Visual Studio Code. Di sini kita akan mengintegrasikan data lokasi GeoJSON file ke dalam bentuk peta integratif berdasarkan data-data GeoJSON ini. Pertama, selanjutnya itu disini saya akan menjelaskan sedikit beberapa sintaks yang digunakan. Yang pertama itu di sini doctype HTML untuk mengindikasikan bahwa data ini merupakan dokumen HTML. Kemudian di sini ada var map atau lmap. Ini digunakan untuk membuat peta dan menentukan titik tengah peta, dan juga mengatur tingkat zoom dari peta interaktif yang kita buat. Kemudian itu ada tail layer, base map. Di sini kita menampilkan peta dasar OpenStreetMap. Yang kemudian selanjutnya itu var overlay maps. Ini digunakan untuk menyimpan semua layer GeoJSON agar bisa ditampilkan di layer control. Kemudian itu ada function load GeoJSON ini. Ini digunakan untuk membuat fungsi yang memuat file GeoJSON secara otomatis. Kemudian ada vtech. Ini digunakan untuk mengambil dan membaca file GeoJSON berdasarkan folder yang kita buat. Kemudian itu ada var layer GeoJSON. Ini digunakan untuk mengubah data GeoJSON dalam folder kita menjadi layer dalam suatu peta. Sebelum mengintegrasinya ke web server, di sini kita memasukkan atau mendaftarkan data berformat GeoJSON yang akan kita buat ke peta interaktif dengan web server lokal. Di sini kita masukkan beberapa data seperti pintu masuk, area pantai Kedua Warna, dan sebagainya.
Di sini kita sesuaikan untuk nama folder data dengan yang ada pada folder yang kita buat. Kemudian di sini juga ada legenda. Di sintak ini kita membuat legenda agar mempermudah pembaca memahami peta yang kita buat. Kemudian setelah sintaksnya dirasa telah selesai, selanjutnya itu kita untuk menampilkan sintak yang kita buat ke live server. Di sini kita perlu menginstal extension live server. Di sini karena saya sudah menginstal, kita bisa ke sintak HTML nya langsung, kemudian kita klik kanan dan open, kita buka dengan live server. Di sini peta interaktif dengan basis web server lokal itu telah berhasil kita buat. Di sini ada tingkat zoom, kemudian ada beberapa data yang kita masukkan, dan legenda yang kita buat berdasarkan sintaks pada Visual Studio Code. Mungkin itu saja dari video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.